Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, uswah teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Yang artinya inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Jemaah sekalian, bahwasanya hitungan bulan, jumlah bulan itu adalah 12 bulan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya inilah agama yang lurus. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut yang disebut dengan bulan haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan bulan haram? 4 bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala bermaksud bahwasanya bulan haram ini merupakan bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Kita diharamkan melakukan kezaliman-kezaliman, termasuk berperang di dalamnya. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan 4 bulan haram itu apa saja. Kemudian dijelaskanlah dalam al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bilangan bulan itu adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. 3 bulan berturut-turut, 1 terselang. 3 bulan berturut-turut yaitu 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram. Kemudian yang terselang adalah bulan Rajab. Pada hari ini, pada hari Sabtu ini, kita sudah memasuki ke bulan haram yang kedua. Setelah bulan kemarin Dzulqa'dah, kemudian masuk Dzulhijjah. Dan saat ini masuk ke dalam 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Berarti kita sekarang berada di salah satu bulan haram, bulan yang Allah istimewakan, yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya barang siapa yang melakukan kezaliman di 4 bulan haram ini, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dosanya berlipat ganda, azabnya berlipat ganda. Begitupun sebaliknya, apabila di 4 bulan haram ini kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh dengan amal-amal yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pahala yang berlipat bagi hamba-hambanya menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di 4 bulan haram ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan ini yang disebut dengan 4 bulan haram ini, ada 1 bulan yang lebih istimewa lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang paling istimewa di antara 4 bulan haram ini adalah bulan Dzulhijjah, yang saat ini awal bulan Dzulhijjah sedang kita jalani bersama. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji min dalika bisyai'in. Ma min ayyamil amalis shalih, tidak ada hari yang apabila kita beramal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Qala, Rasul bersabda, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah, illa kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Dalam hadis ini menyatakan bahwasanya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai dibandingkan dengan berjihad yang tidak sampai syahid. Berjihad yang tidak sampai syahid artinya ia kembali lagi pulang, itu masih lebih Allah cintai yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah lebih cintai. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar.
Para ahli mufassir tafsir, fajar di sini adalah fajar Idul Adha. Walayalin asyr, dan demi 10 malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar di waktu Idul Adha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam. Para ahli mufassir menyebutkan bahwasana walayalin asyr, 10 malam itu adalah 10 malam pertama di awal bulan Zulhijjah. Jelas sudah bahwasanya keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji umroh. Karena haji dan umroh tidak ada balasan melainkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu merupakan kafarah, menjadi penebus dosa bagi di antara umroh yang satu dan umroh berikutnya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Pada saat ini saudara-saudara kita yang diberikan undangan, yang diundang oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan kita doakan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kita mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala segera untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua, ibadah yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Tentunya di 10 pertama, di hari ke-10-nya kita tidak diharamkan untuk menjalankan puasa, melaksanakan puasa karena hari Idul Adha. Jadi yang bisa kita laksanakan adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ibadah saum merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. As-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Begitulah keutamaan saum. Bahkan barang siapa yang menjalankan ibadah saum fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dengan saumnya itu dari api neraka selama 70 tahun. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tanggal 9 Zulhijjah kita pun dianjurkan untuk menjalankan saum Arafah, yang mana kita ketahui bersama fadilah menjalankan saum Arafah. Allah Subhanahu wa taala menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tentunya kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan Allah hapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan yang ketiga yang bisa kita laksanakan di 10 awal bulan Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjah kita disunahkan menjalankan sholat Idul Adha. Dan juga bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah kurban, udhiyah, penyembelihan. Karena tidak ada amalan yang pada hari itu, pada hari nahar Idul Adha, yang Allah lebih cintai selain daripada melakukan penyembelihan, udhiyah, ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala sampai menghitung bulu-bulunya, kulitnya. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi orang-orang yang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaannya. Mudah-mudahan di tahun ini
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjalankan ibadah kurban, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita, balasan terbaik bagi kita, pahala terbaik bagi kita, agar kita mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa untuk bekal kelak di yaumil akhir, menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak amal-amal yang bisa kita laksanakan di 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya zikir, membaca tahlil, tasbih, takbir, tahmid, memperbanyak zikir. Kemudian kita memperbanyak untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita lakukan, yang dengan kita menjalankan amal ibadah di 10 awal pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, itu lebih baik, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan jihad yang tidak sampai syahid. Jihad, orang-orang yang jihad fisabilillah tapi kemudian kembali, artinya tidak syahid, itu masih lebih Allah cintai dengan kita beramal dengan sebaik-baiknya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.